Oke, jadi kita akan mulai. Kita lanjutin materi yang terakhir. Kita udah belajar apa? Hukum ampere ya. Hukum ampere sama gaya antar kawat berarus. Nah, setelah itu kalau dilihat dari SAP, kita akan belajar yang namanya induksi. Induksi magnetik. Di kelas mana materinya? Interferensi. Oh, sama kayak ini. Oh, bagus. Berarti apa terakhir? RLC. Gelombang EM. Gelombang EM. Oke. Nah, induksi magnetik. Sekarang itu deh. Kalian tahu nggak induksi itu apa sih? Induksi apa? Kata-kata induksi itu artinya apa? Induksi. Sering kan ya? Dengar kan? Terinduksi. Apa itu induksi? Hah? Apa induksi? Apa? Induksi? Induksi itu gampangnya adalah ini. Mendapat pengaruh. Atau terpengaruh. Artinya, induksi magnet itu sederhananya adalah mendapat pengaruh magnet. Oke? Nah, yang pertama kali mengamati fenomena induksi magnetik, siapa? Namanya Lenz. Maka kita akan membahas yang namanya hukum Lenz. Ada kan di kelas ya? Hukum Lenz kan? Oke, jadi Lenz melakukan percobaan sederhana. Dia membuat sebuah kumparan. Kan tahu kumparan? Kumparan tuh kabel dililit tuh kumparan namanya. Dia buat sebuah kumparan seperti ini. Oke. Nggak dikasih power supply, nggak dikasih baterai. Cuman kumparan aja. Cuman sama Lenz itu dipasang alat namanya galvanometer. Dia berupa kayak jarum buat mendeteksi arus. Kalau jarumnya vertikal seperti ini, maka tidak ada arus yang lewat dari galvano. Kalau tergalvanonya jarumnya miring-miring gini, berarti ada arusnya. Kalau dia miring sini, berarti ada arus dari sini-sini. Nabrak kayak gitu ya. Bayang? Kalau di sini dia bakal nabrak sini. Nah, ini kan jelas nggak ada arus dong, karena nggak ada power supply. Idenya Lenz adalah mau membuat arus, memunculkan arus, tapi nggak mau pakai power supply. Dia menggunakan magnet. Caranya, nih, saya punya sebuah magnet. Yang namanya magnet kan pasti ada dua kutub ya, utara selatan. Anggaplah ini utara, ini selatan. Oke. Kalau medan magnet arahnya kemana tahu? Keluar dari utara, masuk ke selatan, betul? Berarti kalau kayak gini, arah B-nya itu ke sini, betul nggak? Arah B-nya berarti kan keluar dari utara kan? Oke, ini arah B-nya. Ini adalah B asli. B yang kita kasih, B asli. Nah, bukan B asli inilah yang memunculkan arus. Jadi, si magnet ini nih, sama lens itu digerak-gerakin. Magnetnya digerak-gerakin. Misalkan, digerakannya itu mendekati kumparan. Kalau mendekat, berarti kan awalnya jauh, ya nggak sih? Ketika magnetnya itu jauh dari kumparan, medan magnet yang terasa di kumparan, kuat atau lemah? Kalau magnetnya jauh. Lemah kan ya? Kalau kita dekatkan, makin lama makin kuat. Berarti logikanya kalau dekatkan awalnya jauh. Ketika jauh, B yang ke kanan, kan ya, betul? Sedikit, benar nggak? Didekatkan, makin lama makin banyak B yang ke kanan, betul? Nah, ternyata alam itu akan memunculkan secara spontan yang namanya B induksi. Oke, jadi B induksi itu bukan kita yang kasih, tapi alam yang memunculkan. Tujuannya apa? Tahu? Mengkondisikan agar keadaan saat ini sama kayak keadaan sebelumnya. Bayang? Kan berarti kan didekatkan, berarti awalnya jauh dong. Ketika jauh B ke kanan dikit, betul? Didekatkan B ke kanan jadi banyak. Supaya keadaan saat ini sama kayak sebelumnya, maka B-nya harus ditambah atau dikurang. Awalnya dikit B ke kanan, jadinya B ke kanan banyak. Supaya ini sama kayak sebelumnya, tambah dikurang? Dikurang. Maka alam secara alami akan memunculkan B induksi
yang arahnya ke sini. Paham? Jadi B induksi ini bukan kita yang ngasih, tapi alam yang ngasih. Paham? Adanya B induksi inilah yang membuat munculnya arus induksi. Masih ingat kan? Hubungan antara arus sama B apa? Kayak gini kan? Kalau arusnya lurus, B-nya yang melingkar. Kalau B-nya yang lurus, B-nya jempol, arusnya yang melingkar. Dalam hal ini, B induksinya lurus kan? Berarti B di jempol ya. Berarti muter gini. Bayang? Berarti kita tahu akan muncul arus induksinya ke arah sini. Paham kalian? Ngerti? Oke, nah banyak yang salah persepsi. Banyak yang bilang kalau B induksi itu arahnya berlawanan dengan B. Itu kurang tepat. Tadi apa tujuannya B induksi? Mengkondisikan agar keadaan saat ini sama kayak keadaan sebelumnya. Bisa nggak sih arah B induksi itu arahnya searah? Bisa. Contoh, kita lagi sama, ada kumparan. Oke, tidak ada power supply, cuman dikasih galvanometer buat mendeteksi adanya arus. Oke, nah sama kayak tadi, saya punya sebuah magnet utara selatan. Sekarang magnetnya dijauhkan, gitu ya, dijauhkan. Berarti kan B aslinya itu adalah ke arah sini. Ini B asli kan? B asli, B sebenarnya itu tidak memunculkan arus induksi. Kalau dijauhkan berarti awalnya dekat. Ketika magnetnya itu dekat dengan kumparan, pengaruh medan magnet di kumparan kuat. Berarti logikanya B yang ke kanan banyak. Ketika kita dijauhkan, berarti sekarang B-nya sedikit kan? Karena semakin dikit pengaruhnya. Berarti kan keadaan saat ini B-nya ke kiri, B ke kanan dikit. Keadaan awalnya B ke kiri, B ke kanan banyak. Supaya keadaan saat ini sama kayak sebelumnya, B-nya tambah dikurang. Ditambah. Karena awalnya ada B banyak ke kanan, jadi sekarang B ke kanan dikit. Maka secara alami, alam akan memunculkan B induksi yang arahnya ke sini. Menambah B aslinya. Paham? B induksi inilah yang memunculkan yang namanya arus induksi. Tangan kanan, berarti karena B-nya lurus, B jadi jempol, berarti 4 jari jadi arusnya tuh. Maka akan muncul arus induksinya yang ini. Maka ini akan menyimpang ke sini. Paham kalian? Jadi, jangan sekali-kali bilang B induksi itu arahnya berlawanan dengan B asli. Itu nggak tepat. Paham? Nah, inilah yang disebut sebagai percobaan lens, hukum lens. Nah, lens hanya mengamati fenomenanya, tapi dia tidak bisa mendapatkan rumus formulanya, sehingga dia hanya mencatat fenomenanya seperti ini. Apabila ada perubahan B terhadap waktu. Kan kalau kita menggerak-gerakkan magnetnya, berarti kan B-nya berubah terhadap waktu kan, karena kita gerakin tuh. Menurut lens, akan muncul yang namanya B induksi. Untuk apa? Untuk mengkondisikan agar keadaan saat ini sama dengan keadaan sebelumnya. Oke, jadi saya nggak pernah bilang kalau B induksi itu arahnya berlawanan dengan B asli. Oke, nah adanya B induksi akan memunculkan, mengenerate, generate, memunculkan yang namanya arus induksi. Jadi yang memunculkan adanya arus induksi itu adalah B induksi, bukan B asli. Yang arahnya mengikuti aturan
tangan kanan. Oke, paham? Nah, udah. Ini namanya hukum Lenz. Jadi hukum Lenz dia menjelaskan fenomenanya, tapi dia belum sempat atau belum bisa menemukan formulanya. Bagaimana rumus untuk mendapatkan arus induksi ketika kita menggerak-gerakkan magnetnya. Nah, berarti kan secara eksperimen hukum Lenz berhasil, tapi secara matematisnya belum ada rumusnya kan. Nah, maka percobaan Lenz itu dilanjutkan oleh siapa? Faraday. Maka namanya hukum Faraday-Lenz. Oke? Faraday-Lenz. Oke? Jadi Faraday menggunakan percobaan yang sama dengan Lenz, tapi Faraday dapat rumusnya. Makanya yang terkenal Faraday-nya, karena dia dapat rumusnya. Nah, menurut Faraday, kan logikanya gini ya, kalau ada arus induksi, berarti kan ada sumber tegangannya, benar nggak sih? Kan arus muncul karena ada sumber tegangan. Nah, menurut Faraday, kayak gini. Ini adalah hukum Faraday-Lenz. Rumus Faraday, dan hukumnya, rumus ya rumus. Rumus dasarnya. Rumus dasar Faraday-Lenz-nya. Rumus dasarnya. Jadi menurut Faraday, GGL induksi itu adalah sumber tegangan karena induksi, bukan karena power supply ya. Itu muncul karena minus N D per dt dari flux magnetik. Nah, inilah rumus yang didapatkan dari Faraday ketika dia melakukan eksperimen yang mirip kayak eksperimennya Lenz. Tanda minus di sini, defaultnya emang minus, ini menandakan induksi. Pada umumnya dia minus, tapi bukan berarti selalu berlawanan ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya flux. Flux magnetik. Masih ingat nggak kalian? Apa definisi flux? Waktu kita belajar di Gauss kan flux juga kan, tapi fluxnya flux listrik. Apa definisi flux? Jumlah garis medan yang menembus suatu bidang. Dalam hal ini berarti garis medan magnet. Garis medan magnet yang menembus suatu bidang, suatu permukaan. Masih ingat nggak waktu kita belajar Gauss? Rumus dasarnya flux apa? Rumus dasarnya flux? Ah, semua Gauss. Ah, ngaco. Apa dasar flux? Flux magnetik. Flux itu rumus dasarnya adalah integral. Kan kalau dulu kan E dot dA karena flux listrik. Jadi kalau flux magnet, B dot dA. Paham? Inilah rumus dasarnya flux magnetik. Oke? Nah, tapi kalian bisa menyederhanakannya. Tapi itu bukan rumus dasar. Itu adalah kasus khusus. Kasus khusus itu apa? Kita boleh pakai rumus ini asalkan syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya itu apabila medan magnetiknya konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa aja? Variabel X, variabel Y, variabel Z, dan variabel F. Variabel yang bisa membuat suatu luas permukaan. B konstan itu artinya fungsi B tidak ada variabel X-nya, tidak ada variabel Y, tidak ada variabel Z, ataupun tidak ada variabel F. Kalau syarat ini terpenuhi, maka fluxnya sederhana. Karena B-nya konstan terhadap A, berarti kan B-nya keluar dari integral. Betul? Integral dA apa? A. Jangan lupa dia ada dot product. Berarti ada operator sin atau cos? Cos. Kalau dot product, cos. Di mana theta itu adalah sudut antara B dan A. A ini luas ya. Luas itu sama aja arah gaya normal. Ke arah mana gaya normal? Tegak lurus bidang dan keluar dari bidangnya. Oke?
Jadi kita boleh nggak pakai fluxnya itu BA cos theta? Boleh. Asal syaratnya terpenuhi. Paham? Oke, kalau kalian lihat B-nya ternyata mengandung variabel X atau variabel Y atau R atau Z, jangan sekali-kali pakai BA cos theta, harus pakai integral. Paham? Oke, berarti berdasarkan definisi flux tersebut, kita bisa ambil kesimpulan. Berarti GGL induksi yang dimaksud dengan dari Faraday, yang ini, kan muncul karena perubahan flux terhadap waktu kan? Berarti dapat muncul karena flux itu ada 3 komponen kan? Ada B, ada A, sama theta. Berarti bisa saja loh yang terjadi itu justru cuman perubahan B terhadap waktu. Jadi yang berubah cuma B-nya doang. Perubahan B terhadap waktu tidak lain ini kan hukum Lenz, ya nggak sih? Jadi Lenz kan hanya melakukan perubahan B-nya aja kan. Nah, tapi bisa saja loh B-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah A-nya. Luas yang ditembus oleh B-nya terhadap waktu. Bisa saja B-nya nggak berubah, A-nya nggak berubah. Yang berubah sudut tetanya terhadap waktu. Oke? Bisa saja loh yang mengalami perubahan justru fluxnya itu sendiri. Oke? Atau bisa saja yang mengalami perubahan adalah kombinasi antar ketiganya. Kombinasi dari B, A, dan theta. Oke. Yang kelima, saya belum pernah ketemu sih, cuman bisa saja ya, karena bisa aja tiga-tiganya berubah gitu kan ya. Oke, nah inilah yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana cara kita menghitung induksi ketika yang berubahnya itu B, ketika yang berubahnya itu A, ketika yang berubahnya theta, dan ketika yang berubahnya itu flux. Oke? Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Perubahan B terhadap waktu. Oke, saya kasih contoh soalnya. Mana ya? Contoh soalnya saya punya nggak sih? Bentar, saya lupa ingat. Perubahan B terhadap waktu. Mana ya? Oh, ada. Oke, yang ini kalau nggak salah. Nah, ini contoh. Contohnya langsung soal UTS saja. UTS 2009. Oke, udah baca ya? Saya punya sebuah loop A, B, C, D. Bentuknya persegi panjang. AB itu 15 cm, BC 10 cm. Hambatannya itu resistansinya 15 ohm. Oh ya? Kemudian loop tersebut berada di sebuah daerah yang terpengaruh oleh medan magnet, di mana arah B-nya dot. Dot itu apanya? Keluar. Keluar dari bidang gambar, keluar dari layar. Paham? Nah, lihat B-nya. B-nya merupakan suatu fungsi dari waktu, betul? 4T plus 2 Tesla. Oke. Pertanyaan A apa? Hitunglah flux magnetiknya. Menurut kalian, kalau soalnya seperti ini, kita ngitung flux magnetiknya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Ini soalnya ini. Kalau soal seperti ini, menurut kalian, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral B dot DA? Boleh pakai BA cos theta. Kenapa? Nggak ada hubungannya. Boleh apa enggak? Kita lihat ya. Integral itu rumus dasar. Oke? Flux sama dengan integral B dot DA itu rumus dasar. Artinya, kalian boleh pakai ini kapanpun, tanpa syarat. Tapi, kalian juga boleh pakai BA cos theta, betul? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau B kita konstan terhadap variabel luas, variabel X, Y, Z, ataupun R. Itu doang syaratnya yang kalian boleh menggunakan rumus BA cos theta kalau itu terpenuhi. Sekarang pertanyaan saya, kalau di soal ini, menurut kalian,
Saya ngitung fluxnya boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Apa? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? B-nya? Nah, B-nya emang sih nggak konstan, tapi terhadap waktu. Waktu itu bukan variabel luas kan? Betul? Sehingga terhadap luas dia konstan. Tidak ada variabel X, Y, Z kan ya? Sehingga kita boleh menggunakan B dikali A dikali cos theta. Paham? B-nya masukin. B-nya itu 4T plus 2. Luasnya berarti panjang AB, betul? Dikali panjang BC, betul? Cos theta. Tetanya berapa ini, ayo? Theta itu apa? Theta itu adalah sudut antara B dengan arah A. Arah A itu arah normal bidang. Kan coba kalian lihat. Kalau saya punya bidangnya itu ABCD, betul? Normalnya kemana? Kalau kayak gini, bisa ke sini, bisa ke sini. Betul nggak? Kan kalau kita punya selembar kertas, dia punya dua arah yang normal kan? Bisa ke sini, bisa ke sini, betul? Sedangkan B-nya itu keluar, betul? Berarti sudut antara B dengan arah normalnya bisa 0 derajat. Kalau saya pakai yang ini, betul nggak? Bisa 180 derajat, betul? Artinya kalian memiliki dua opsi sudut theta, yaitu 0 atau 180, betul? Kalau kalian punya dua opsi sudut theta, pilihlah sudut theta terkecil. Selalu yang terkecil ambilnya. Berarti berapa? 0. Tetanya bukan nilai cosnya ya, tapi theta yang terkecil. Udah deh. Theta itu apa? Ayo, sudut antara B dengan A. A itu kan arah gaya normal. Kalau saya cuma punya selembar ini, normalnya kemana? Bisa ke sini, bisa ke sini kan. Sedangkan B-nya itu ke sini kan. Berarti kalau saya pakai normal yang ini, berarti antara B dengan normal, 0. Kalau saya pakai normal yang di belakang, berarti antara B dengan normal, 180. Kita punya dua opsi pilihan theta. Pilih selalu theta yang terkecil. Selalu yang terkecil. Paham? Ya udah. Maka dapatlah 4T plus 2. AB-nya berapa? 0,15, betul? BC-nya itu 0,1. Paham? Satuannya flux apa? B. B itu Tesla. A itu meter kuadrat. Tesla meter kuadrat. Oke? Yang B sekarang. Berapa nilai GGL induksi? Tadi GGL induksi apa rumusnya? Minus N, betul? D per DT dari flux magnetik. N besar itu apa? Jumlah lilitan. Ini ada berapa lilitan? Cuma satu kan? Satu lilitan kan? Paham ya? Lilitan itu pengulangannya. Paham? Ini kan cuma satu lapis kan? Cuma A, B, C, D doang kan? Dia nggak lapis begini kan? Satu lilitan, N-nya satu. D per DT dari, masukin flux yang kita dapat tadi di awal. 4T plus 2 dikali 0,15 dikali 0,1. Paham? Yang konstan boleh keluar. Minus 0,15, 0,1, betul? Turunan jadi apa ini? 4. Satuannya GGL apa? GGL? Volt. GGL kan sumber tegangan. Paham? GGL, sumber tegangan, itu sebenarnya nggak ada yang negatif. Paham? Terus tanda negatif sini apa yo? Ini hanya menandakan kalau GGL juga nggak ada arah loh. Menandakan bahwa arah dari B induksinya itu berlawanan dengan B aslinya. Oke, GGL nggak ada arah. Paham? Karena B aslinya itu ke arah dot, ya, berarti B induksi ke arah mana? Kebalikannya. Cross. Kebayang? Ngerti kalian? Paham? B induksi inilah yang memunculkan adanya arus induksi. Berarti B-nya kan masuk ya, lurus kan? Jempol kita masukin ke layar, 4 jari menjadi arah arus. Berarti akan muncul arah arus induksi yang ke arah sini. Paham nggak kalian? Paham kan? Ngerti? Nah, ntar kan jawabnya gini ya. Ini dimutlakin ya.
Karena GGL induksi itu kita mutlakin. Dapatnya 0,15 dikali 0,1 dikali 4 volt. Karena GGL itu tidak memiliki arah sebenarnya. Nah, Kang yang C, tentukan besar arus induksi pada loop dan kemana arusnya. Arus induksi. Arus rumusnya apa? Ya, selain itu, kan kita punya rumus apa dulu? V sama dengan V sama dengan V sama dengan V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V per R. Karena arusnya induksi, maka V-nya juga induksi, betul? V itu kan sama aja kayak GGL. GGL induksi dibagi dengan resistansi. Jangan lupa GGL yang kita pakai itu yang mutlaknya. Oke? Yaudah, masukin. Sudah apa ini? 0,15 dikali 0,1 dikali bagi. Berapa tadi resistansinya? 15 ohm. Udah. Maka dapatlah berapa itu? Coret 0,1 ya. 0, berapa? Banyak lah ya. Bla aja ya. Oke, satunya apa? Arus ampere. Paham? Terus arah arusnya kemana? Itu udah tahu kan? Mana arahnya? Clockwise ya, betul? Clockwise itu singkatnya bisa CW atau clockwise salah jarum jam. Clockwise. Oke, sekarang yang D. D minta apa? Berapa beda tegangan dari B ke A? Oke. VB min VA. VB min VA. Oke. VB min VA itu artinya dari B ke A. Itu berarti loop terbuka atau loop tertutup? Loop dari B ke A. Dari B ke A. Ingat dulu waktu kita belajar loop-loopan. Loop terbuka. Apa rumusnya? Sigma IR, betul? Ditambah sigma GGL. Gitu kan? Ya udah. Dari B mau ke A. Berarti kan jalannya gini dong. Kalau dari B ke A. Dari B mau ke A. Sini kan? Betul nggak? Betul? Lihat. Dari B ke A. Dia arahnya sesuai nggak dengan arah arus induksinya? Berarti minus dong. Ya nggak sih? Berarti minus I induksi dikali resistansi. Ada power supply nggak yang dilewati oleh dari B ke A? Tidak ada power supply, berarti tidak ada GGL. Ya udah masukin. Apa masuknya? Minus 0,15 dikali 0,1 dikali 4 dibagi. Tadi R berapa? 15 ya? 15 dikali R-nya berapa tadi? 15 juga ya? 15. Coret. Maka dapatlah minus 0,15 dikali 0,1 dikali 4 volt. Tanda minus di sini artinya apa? Artinya potensial di B lebih kecil dibandingkan potensial di A. Oke? Paham ya? Nah, ini tuh sebenarnya udah soal ini tuh bagus menurut saya. Kenapa bagus? Karena pertanyaan ABCD-nya itu benar-benar step by step-nya. Artinya, misalkan ya, kalian ketemu soal induksi. Tahu-tahu pertanyaan A kalian adalah hitunglah GGL induksinya. Nggak bisa. Kalian hitung GGL induksi tanpa menghitung flux. Oke, jadi ini udah bener nih. Tiba-tiba kalian pertanyaan pertamanya hitunglah arah arus induksinya. Sama hitunglah arus induksinya. Nggak bisa. Kita nggak bisa nyari arus induksi kalau kita nggak dapet GGL induksi. Kita nggak bisa cari GGL induksi kalau nggak dapet fluxnya kayak gimana. Jadi ini emang udah langkahnya yang paling bagus nih. Cari flux, cari GGL, baru cari arus. Bayang? Oke, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, perubahan apa? Perubahan A. Perubahan A terhadap waktu. Nah, ini yang paling sering saya ketemui variasinya. Mungkin kalian masih ingat di SMA ya,
Pasti kalian pernah ketemunya deh. Yang berubahnya itu bentuk A-nya itu persegi. Oke. Ini paling sering ketemu di SMA. Bayangkan deh, kalian punya sebuah loop berbentuk seperti ini. Ini resistor ya. Ini loopnya sangat panjang, apa kawatnya. Oke, kebayang? Oke. Kemudian, saya punya sebuah kawat yang bisa bergerak bebas. Kenapa bisa bergerak bebas? Karena dikasih engsel. Kebayang? Ini panjangnya adalah L. Panjang engselnya, panjang garis itu. Paham? Nah, si loop ini sama saya dikasih B. Ini B asli. Paham ya? Ini bukan B induksi. Ingat, kita tidak bisa memberikan B induksi secara langsung. Yang bisa kita kasih adalah B asli. Paham? Alamlah yang akan memunculkan B induksi sendiri. Anggaplah B-nya itu konstan. Oke, bayang? Nah, kemudian si kawat yang panjangnya L ini saya tarik ke kanan dengan kecepatan V yang juga nilainya konstan. Paham? Pertanyaan A, fluksnya bagaimana? Pertanyaan B, GGL induksinya bagaimana? Pertanyaan C, arus induksinya bagaimana? Dan arah arusnya kemana? Oke? Ini pertanyaan standar banget di induksi pasti itu. Flux, GGL, arus pasti. Kita jawab ya. Yang A dulu deh. Fluxnya. Menurut kalian, kalau soal seperti ini, ngitung flux magnetiknya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral B dot DA? Boleh apa enggak? Kan boleh. Apanya yang konstan? B-nya konstan. Lihat. Hanya satu indikator, kan bisa tahu ini boleh pakai B cos theta atau enggak. Lihat aja dari B-nya. Paham ya? Selama dia bilang B-nya konstan, B-nya angka, nggak ada variabel X, Y, Z, R, maka kalian aman, pasti boleh pakai BA cos theta. Oke? Berarti kita pakai B dikali A dikali cosinus theta. Betul? B-nya konstan. Nanti akan dikasih tahu di soal B-nya berapa. A-nya itu apa? Luas area yang terkena medan. Gitu ya? Berarti kan luas area ini. Benar nggak? Ini luasnya bentuknya apa? Persegi kan? Boleh nggak? Jangan aja saya bilang gini. Ini saya anggap sebagai X boleh? Jadi X di sini adalah variabel yang saya bikin. Oke? Karena untuk menghitung luas kan butuh panjang sama lebar kan? Berarti luasnya berapa? X kali L. Berarti L dikali X. Betul? Cosinus. Tetanya berapa? Sudut antara B dengan arah normal bidangnya. Emang normalnya kemana? B-nya? B-nya masuk. Normalnya bisa keluar, bisa ke dalam kan? Ya enggak? Berarti pilihannya antara 0 atau 180. Kalau ada dua opsi pilihan, ambil theta yang terkecil. Paham? Berarti cos 0. Maka dapatlah B, L, X. Paham? Satuannya Tesla meter kuadrat. Udah. Sekarang yang B. GGL induksi. Rumusnya apa? Min N D per DT dari flux magnetik. Betul? Oke. N-nya berapa? Satu lapis doang kan? Satu layer kan? Satu berarti. Satu lapisan. Berarti N-nya satu. D per DT. Masukin flux yang kita dapat di pertanyaan A. B, L, X. Betul? Sekarang coba kalian perhatikan. Kan yang kawat L itu bakal kita tarik kan? Tarik dengan kecepatan V kan? Oke. Bayang ya. Lihat. Dari tiga besaran yang ada di dalam turunan, B, L, sama X kan? Menurut kalian, di soal ini, mana yang berubah terhadap waktu kalau kita tarik? B-nya, L-nya, atau X-nya? X-nya. Berarti semua boleh keluar kecuali X. Paham? Ngerti kalian? Ngerti kan? Oke.
Masih ingat nggak waktu kita belajar kinematika? dx per dt itu apa? 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 Kecepatan. Nah, di sini ada aturan tandanya. Aturan tandanya adalah dia bernilai positif V apabila memperbesar luasnya. Memperbesar luas. Dia bernilai negatif V apabila memperkecil luas. Kalian coba lihat. Kalau si L ini saya tarik ke kanan, luas yang terkena magnetnya, yang kotak itu, makin lama makin besar atau makin kecil? Makin besar. Berarti dx per dt-nya adalah positif V. Sehingga kita punya apa? B-nya, kok B-nya? Gagal induksi maksudnya. Menjadi minus B L V. Ini rumus SMA kan? Ingat nggak dulu rumus SMA? Rumus belief. Hah? Nggak ada. Nggak belajar. Ini belajar kan? Ada di SMA? Rumus belief. Oke. Apa arti dari minus di sini? Tadi apa artinya? Arah dari B induksi berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya itu cross, maka B induksinya arahnya dot. Paham? Nah, yang membuat adanya arus induksi itu B induksi, bukan B asli. Paham? Berarti jempol kalian, karena B-nya lurus kan ya, jadiin B kan, berarti B-nya keluar. Paham? Maka 4 jari ini menjadi arus. Maka kita akan tahu akan muncul arus induksi yang ke arah sini. Paham kalian? Ini adalah arus induksi. Nah, GGL tuh nggak ada yang negatif. Sehingga yang kita hitung itu adalah yang mutlaknya, yaitu BLV. Satuannya volt. Nah, kenapa nggak dari awal saya mutlakin? Kalau dari awal saya mutlakin, saya nggak bisa mengetahui arah B induksinya kemana. Kalau kita nggak tahu arah B induksinya kemana, kita nggak bisa tahu arah arus induksinya kemana. Paham? Terus pertanyaan C-nya, arus induksi. Ya udah tinggal GGL induksi dibagi dengan resistansi dimutlakin. Berarti sama aja apa? B LV dibagi R. Satuannya ampere. Oke, arah arus induksinya kemana? Berarti arah arusnya counter clockwise. Betul? Counter clockwise biasanya disingkatnya CCW. Paham? Betul? Oke. Nah, ini yang biasa kalian temui di SMA, rumus BLV-BLV-an. Oke, nah, saya pernah ketemu, masih yang berubahnya itu adalah A, tapi bentuk A-nya beda. Bentuk A-nya bukan persegi, tapi segitiga. Oke, bayangkan kalian punya sebuah kumparan, punya lilitan ya, loop, bentuknya seperti ini. Sudutnya anggap aja alfa. Ini resistor, paham? Kemudian ada sebuah kawat yang bisa bergerak bebas. Kenapa dia bisa gerak bebas? Karena dia dikasih engsel. Kebayang? Misalkan B aslinya, B yang kita kasih, itu arahnya cross D. Ini B asli ya. B asli atau B yang kita kasih itu tidak akan bisa membuat munculnya arus induksi. Ini B aslinya. Misalkan B aslinya konstan. Oke? Kemudian, si kawat ini, saya mau tarik ke kiri sekarang dengan kecepatan konstan. Paham? Oke, pertanyaan A sama. Flux magnetiknya itu berapa sih? Pertanyaan B, GGL induksinya berapa? Pertanyaan C, arus induksinya dan arahnya. Oke?
Ini adalah pertanyaan standar yang biasa dipakai buat menanyakan induksi magnetik. Yang A dulu deh. Flux magnetiknya. Di soal ini, ngitung flux magnetiknya menurut kalian, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Kenapa? B-nya konstan. Gampang kan? B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan, nanti bakal dikasih tahu. A-nya berarti area yang ditembus oleh si B-nya. Bentuknya apa? Segitiga. Kita butuh informasi alas kan ya, betul nggak sih? Anggap saja alasnya itu X dan tingginya itu adalah Y. Boleh? Berarti luasnya berapa? Setengah XY. Setengah XY. Oke. Berapa nilai tetanya? Sudut antara B dengan normal bidangnya berapa? Antara 0 atau 80 kan? Pilih yang terkecil. 0. Maka dapatlah setengah B X Y. Paham? Satuannya apa? Tesla meter kuadrat. Terus yang B apa? GGL induksi. Rumusnya apa induksi? Negatif N D per DT dari flux magnetik. Betul? Ada berapa lilitan? 1. Berarti N-nya 1. Min 1 D per DT. Masukin flux yang kita dapat di jawaban A. Maka saya bilang apa? Kita nggak bisa menghitung GGL induksi kalau nggak ngitung flux dulu. Jadi walaupun nanti tiba-tiba ngitungin GGL, nggak bisa. Hitung flux dulu. Pasti harus hitung flux. Paham kalian? Oke. Udah paham ini? Lihat. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, oke? Ketika di soal ini, saya tarik ke kanan sejauh poin dengan frekuensi, mana variabel yang berubah terhadap waktu? Apakah B-nya, apakah X-nya, apakah Y-nya? X sama Y kan? Ketika dia gerak, X-nya berubah, Y-nya berubah kan? Artinya, X sama Y tidak boleh kita keluarkan. Paham? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, coba kalian perhatikan lagi. X, ini Y. Ada hubungannya nggak sih antara X dengan Y? Pitagoras, apa? Si Bingin kita nggak tahu. Apa? Apa hubungan X sama Y? Dari gambar? Sudutnya gimana? Tangen. Betul nggak sih? Tangen alfa Y dibagi X, benar kan? Berarti Y itu adalah X tangen alfa, betul? Kita ganti Y-nya dengan X tangen alfa ya. Jadi kita punya apa? Min setengah B D per DT. Jadi X kuadrat tangen alfa. Paham? Kalian coba lihat. Alfanya berubah nggak kalau saya tarik ke kanan? Tidak ya? Berarti alfanya konstan. Kalau alfanya konstan, berarti tan alfa boleh keluar. Kita punya jadi apa? Min setengah B tan alfa D X kuadrat per DT. Nah, loh. DX kuadrat per DT itu apa sih? Apa? Percepatan itu D kuadrat X per DT kuadrat. Benar nggak? D-nya dikuadrat dulu kan, bukan DX kuadrat kan ya? Terus apa DX kuadrat per DT? Jawabannya, saya juga nggak tahu ini apa. Nggak tahu. Tapi bisa kita cari tahu nggak? Bisa. Gunakan yang namanya apa di matematika? Aturan rantai. Ingat kan? Kalau kita mau menurunkan suatu variabel terhadap A, misalkan B, DB per DA kan, sedangkan B itu ternyata di dalamnya ada variabel C, maka kita bisa lakukan penurunan DB terhadap DC, kemudian DC terhadap DA. Betul? Sama dong kalau gitu. DX kuadrat per DT sama aja kayak DX kuadrat per DX, DX per DT. Betul? Turunan dari X kuadrat terhadap X apa?
2X. Tadi apa dx per dt? V. Lihat, kalau saya tarik ke kayak gini, luas area segitiganya yang terkena ditembus oleh B, itu mengecil atau membesar? Mengecil berarti min V kan? Maka di sini kita tulisnya bukan V, tapi negatif V. Masukin deh. Berarti GGL induksinya sama dengan min setengah B tan alfa dikali min 2X V. Paham? Coret duanya, coret minusnya. Maka dapatlah B tan alfa X V. Satuannya volt. Paham? Lihat, GGL induksinya bernilai positif. Ya nggak sih? Betul? Apa artinya GGL positif? Induksinya positif. Artinya arah dari B induksi searah dengan B aslinya. Karena B aslinya itu ke arah cross, karena searah, maka B induksinya juga harus ke arah cross. Paham? Pakai tangan kanan. Berarti jempolnya masuk, 4 jarinya muter, maka kita bisa tahu ini akan ada arus induksi yang ke arah sini. Paham kalian? Oke. Nah, setelah itu baru hitung arus induksinya. Rumusnya apa? GGL induksi dibagi dengan hambatan. Betul? GGL dimutlakin. Jadinya kita punya B tan alfa XV dibagi dengan R. Satuannya ampere. Arahnya kemana? Tangan kanan. Berarti clockwise ya. Betul? Tuh kan clockwise kan ya? Putar gini kan? Clockwise. Singkatnya CW. Ini pernah keluar di ujian. Saya lupa di UTS berapa. Pernah keluar kayak gini. Artinya kalau kalian hanya menganggap luas itu bentuknya persegi, tiba-tiba ketemu soal seperti ini, pasti kan akan pusing gimana ngerjainnya. Karena kan Juno akan menghafal. Tapi pada dasarnya kalau kalian paham, caranya sama kan? Kalian cari fluxnya dulu, terus cek gaya induksi, lihat dari semua variabel yang ada di dalam kurung, mana yang berubah terhadap waktu kalau kita gerakan. Paham kan ya? Yang berubah berarti nggak boleh keluar dari turunan, yang konstan boleh keluar. Nah, kita tinggal matematikanya aja. Nah, saya juga pernah ketemu, masih yang berubah adalah A, tapi bentuk A-nya beda lagi. Bentuk A-nya, saya pernah ketemu itu adalah sapuan lingkaran. Bentuk A-nya itu sapuan lingkaran. Sapuan lingkaran tuh kayak itu nih. Kalian tahu baling-baling helikopter? Bentuknya apa? Batang doang kan ya? Ya kan kalau lagi diem. Kalau dia muter, lingkaran. Itu namanya sapuan lingkaran. Kan sebenarnya dia bukan lingkaran, tapi sapuannya berbentuk lingkaran. Paham? Oke, contoh kayak gini. Ini juga pernah keluar di soal ujian, pernah kayak gini. Saya punya sebuah batang. Oke, batang saya memiliki panjang L. Batang ini dikasih poros atau engsel. Paham? Kemudian batangnya diputer. Loh. Oke. Batangnya diputer seperti ini. Oke. Anggaplah diputarnya ke sini deh. Bayang? Sehingga batang ini akan berpindah tempat menjadi ke sini. Bayang? Pindahkan ya, betul nggak sih? Tot, gitu kan? Anggaplah sudut ini adalah alfa. Nah, di sekitar area yang disapu oleh batang, saya kasih medan magnet asli. B sebenarnya arahnya cross. Ini B aslinya.
Oke. Misalkan B aslinya itu konstan. Oke. Pertanyaan sama. Pertanyaan A pasti flux magnetiknya. Pertanyaan B, GGL induksinya. Pertanyaan C pasti arus induksinya dan arahnya. Oke, kita jawab ya. Pertama dulu, flux magnetiknya. Menurut kalian, kalau soalnya seperti ini, ngitung flux magnetiknya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Kenapa? B-nya konstan. Berarti B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan, berarti akan dikasih tahu kan? B. A-nya itu apa sih? A-nya itu yang ini kan? Luas area yang disapu. Ini betul nggak sih? Betul? Ini bentuknya apa ya? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Apa bentuk itu? Apa? Di matematika namanya apa? Kalau bentuk kayak slice pizza itu, namanya apa? Bentuk apa? Juring. Juring kan? Berapa luas juring? Wah, aduh. Gitu deh, juring kan bagian dari dari lingkaran kan ya? Berapa luas satu lingkaran penuh? Berapa? Luasnya? PR kuadrat, betul? Ini tuh kenapa? Karena sudutnya sebesar 2 pi, betul nggak? Kalau luas setengah lingkaran penuh, jadi setengah V R kuadrat. Ini berarti alfanya pi, betul? Kalau luas seperempat lingkaran penuh, seperempat V R kuadrat. Ini sudutnya pi per 2, betul? Berarti kesimpulannya, luas lingkaran tuh rumusnya apa? Berarti ada hubungan sama alfa kan? Apa ya? Alfa dikali R kuadrat dibagi 2. Benar nggak? Udah, itu luas juring. Bahkan bagian lingkaran kan luas juring. Juring kan lingkaran. Paham? Ya udah, itu luasnya. Berarti apa? Alfa, R itu di L kan? L kuadrat dibagi 2. Paham? Sudut tetanya berapa? Theta itu apa? Antara B dengan normal bidang. Kan B-nya masuk. Normal dari juring ini kemana? Keluar atau masuk kan? Ke dalam kan? Berarti sudut antara B dengan normal bidang berapa? 0 atau 180. Ambil yang terkecil. 0. Paham? Jadi kita punya apa? B alfa L kuadrat per 2. Satuannya Tesla meter kuadrat. Paham? Pertanyaan B. GGL induksinya. Rumusnya apa tadi? Min N D per DT dari flux magnetik. Betul? Ada berapa lilitan? Cuma satu lilitan doang ya? Cuma satu kumparan doang kan? Satu kumparan doang, berarti satu doang. D per DT. Masukin flux yang didapat di atas. B alfa L kuadrat per 2. Oke? Coba perhatikan. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, yang berubah terhadap waktu di soal ini adalah apa yo? Apakah B-nya, apakah alfanya, apakah L-nya? Alfa kan ya? B-nya kan konstan, betul? Panjang batangnya nggak berubah kan? Berarti alfanya doang. Artinya apa? Semua boleh keluar kecuali alfa. Sampai sini kalian paham? Paham? Nah, kita lagi nih di matematika. Perubahan sudut terhadap waktu itu apa, ayo? D alfa per dt. Perubahan sudut terhadap waktu apa? Kecepatan sudut. Namanya omega. Sehingga kita punya apa? GGL induksinya menjadi minus B
L kuadrat per 2 dikali omega. Siapa itu? Salah. Oke, paham? Apa artinya minus di sini? Arah B induksinya berlawanan dengan arah B aslinya. Berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya itu cross, maka B induksinya arahnya dot. Maka di sini akan ada B induksi arahnya dot. Paham? Pakai tangan kanan, dot berarti keluar kan ya? Maka arah arusnya itu ke sini. Betul ya? Betul? Paham? Ya kan? Oke. Berarti yang C dia minta apa? Pasti dia minta yang C itu adalah arus induksi. Rumusnya apa? GGL induksi dibagi dengan resistansi. Jangan lupa dimutlakin. Maka dapatlah B L per 2 kali omega dikali 2 R. Satuannya ampere. Arah arusnya dari mana? Dari poros ke ujung batang. Jawabannya gitu. Kenapa bukan counter clockwise atau clockwise? Coba lihat. Ketika batangnya udah bergeser ke situ, berarti kan batang yang lurus nggak ada dong. Ya kan? Ketika batangnya udah di tempat yang miring, udah nggak ada batang yang lurus kan? Artinya kalau kita bilang gitu, berarti kan arusnya tiba-tiba loncat gitu ya. Nggak bisa. Berarti dia dari mana arusnya? Dari poros ke ujung batang. Arah arusnya dari poros ke ujung batang. Inilah bentuk-bentuk perubahan A terhadap waktu yang pernah saya ketemu di soal-soal ujian. Apakah mungkin ntar bakal ketemu bentuk yang lain? Mungkin aja. Konsepnya sama. Tapi jangan berharap kalau bentuknya udah aneh, jangan berharap ketemu rumusnya yang mirip. Misalkan, saya hafal cuma BLV doang. Ya, BLV kan cuma buat kotak tadi kan ya. Ya kalau bentuknya beda, ya beda lagi. Paham? Oke, itu yang berubah adalah A. Yang ketiga apa yang berubah? Apa yang ketiga? Theta. Perubahan theta terhadap waktu. Oke, jadi sudutnya itu berubah. Sudut antara B dengan normal ya. Paling gampang itu kita kasih contoh pada kasus yang namanya dinamo. Pernah melihat dinamo kan? Cowok pernah dong. Pernah lihat dinamo nggak? Dinamo? Pernah. Pernah buka nggak? Pernah buka? Dinamo apa aja? Tamiya, Tamiya. Pernah buka? Ada apa aja dalamnya? Sama? Nah, ada dua komponen penting dinamo, magnet sama lilitan. Ada berapa magnetnya? 3 banyak amat. Cuma 2. Biasanya tuh dia 2 magnetnya itu. Jadi ada yang menunjuk ke arah laut dan ada menunjuk yang ke arah selatan. Nah, magnetnya itu diem kan? Kalau di dinamo Tamiya ya nggak sih? Benar nggak? Diem atau gerak? Dinamo Tamiya magnetnya diem. Yang gerak siapanya? Kumparan. Betul. Berarti posisi magnetnya nggak gerak-gerak nih segitu aja nggak digini-ginin ya. Paham? Artinya kalau posisi magnetnya diam, berarti medan magnet yang diberikan konstan. Benar nggak sih? Betul kan? Karena posisinya nggak berubah. Nah, di antara dua kutub magnet ini dikasih kumparan kan ya? Kumparan tuh lilitan kabel. Misalkan bentuknya macam-macam sih. Kalau di dinamo bentuknya aneh ya kayak gitulah. Pokoknya kita nggak kayak dinamo deh. Ini saya bikin yang gampang aja deh bentuknya ya. Persegi. Jadi tar tuh di sini nih si kumparannya nih diputer-puter. Jadi ntar ini ada kumparan banyak ya diputer-puter nih. Kebayang nggak kalian? Bayang ya? Oke. Ini yang belakang tuh tuasnya ya, tuas buat muternya. Oke. Misalkan ini diputar
dengan kecepatan sudut yang konstan sebesar omega. Oke? Bayang nggak? Gini-gini. Jadi yang mulai gini, anggap ini magnet ya dua ya. Magnet dua ini. Dua kan ya? Ini si kumparannya, ini tuasnya, bayang? Sama sih putar-putar. Jadi tadi gini. Bayang? Ngerti ya? Nah, pertanyaan pertama apa? Sampai sih flux magnetiknya itu berapa sih? Menurut kalian, kalau ketemu soal seperti ini, flux magnetiknya boleh pakai BA cos theta atau kalau harus pakai integral. Nah, boleh. B-nya konstan. Berarti B dikali A dikali cos theta. Betul? B-nya bakal dikasih tahu nih. B-nya berapa dikasih tahu ntar. A-nya berarti luas area dari si kumparan itu ya, si kotak itu. Tetanya beda-beda kan? Berubah-ubah kan? Terhadap waktu. Kalau di matematika, kalau sudutnya berubah-ubah terhadap waktu, maka kalian boleh ganti menjadi omega kali T. Omega kan radian per second. Dikali second jadi radian kan sudut kan ya? Paham? Satuannya Tesla meter kuadrat. Setelah itu apa? Nyari GGL induksi. Rumusnya apa? Minus N D per DT dari flux magnetik. Betul? Oke. Yang namanya dinamo, pasti dia ada lilitannya kan. Nggak mungkin satu, biasanya ada banyak ya. Makanya kita kasih N aja. D per DT, masukin fluxnya. B, A, dikali cos omega T. Paham? B-nya konstan, A-nya konstan, tuh. Berarti boleh keluar. Min N, B, A. Turunan dari cos omega T terhadap waktu. Min sin omega T, turunan dalamnya. Omega. Dapatlah GGL induksinya menjadi N, B, A, sin. NBA omega ya. NBA omega sin omega T. Betul? Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu loh si GGL-nya itu, si arah B induksinya itu searah atau berlawanan. Kenapa? Karena nilai sin omega T, sin kan bisa positif kan? Sin juga bisa negatif kan? Ya tergantung nilai sin omega T-nya. Kalau sin omega T-nya plus, berarti kan GG-nya plus kan ya? Berarti arah B induksi searah dengan B asli, betul? Tapi kalau nilai sin-nya itu negatif, maka GG-nya juga negatif kan? Berarti arah B induksi berlawanan sama B asli. Biasanya yang cari apa kalau ini? GGL induksi paling maksimum. Kapan? Ketika nilai sin-nya maksimum. Berapa sin maksimum? Nah, ini juga rumus SMA loh kalau kalian masih ingat. NBA omega. Satuannya volt. Paham? Baru yang C. Arus induksi. GGL induksi dibagi dengan resistansi. GGL induksinya adalah N, B, A omega, sin omega T. Dibagi resistansi itu adalah berapa resistansi dari kumparan kawatnya. Bisa kita cari kan? Pakai apa? Dulu, rho L dibagi A. Ingat kan? Waktu kita belajar arus, R sama dengan rho. Rho itu adalah resistivity dari jenis kabelnya apa. Tembaga, berarti tembaga. L itu panjang tembaganya berapa yang kita pakai buat lilit. A itu luas penampang dari tembaga yang kita pakai. Makanya kalau kita misalkan, kalau kita, yang cowok-cowok sih ya, kalau memain Tamiya kan ada, pernah nggak dinamonya dikilik tau? Nah, diapain tuh? Diapa ya? Dikilik tuh diganti kabelnya sama yang lebih tipis. Sehingga apa? Kalau lebih tipis kan berarti kan jadi lebih banyak lilitan. Lebih banyak lilitan artinya lebih banyak GGL induksi yang muncul gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nah, sama juga ini kita nggak bisa kita tentuin kan arus induksinya ke mana kan ya? Karena kita nggak tergantung dari nilai sin omega T-nya kan. Nah, biasanya yang cari adalah arus induksi yang bernilai maksimum, yaitu ketika sin-nya bernilai 1. Oke? Ampere. Sampai ini paham? Paham kan? Nah, yang paling sering keluar adalah tipe yang keempat. Apa yang perubahan apa? Yang keempat?
fluxnya itu sendiri. Berarti ini adalah perubahan fluxnya itu sendiri berubah terhadap waktu. Nah, ciri paling gampang ya, kalau kalian ketemu soal ini adalah ini. Biasanya medan magnetnya itu disebabkan oleh kawat lurus berarus. Jadi medan magnetnya itu disebabkan oleh adanya kawat lurus berarus. Contoh, ini juga soal UTS nih. Taruh lagi. Oke, bentar. Sip. Nah, soalnya itu yang ini. Yang gampang dulu aja, yang gampang yang ini deh. Oke, kayaknya susah, jangan dulu. Yang gampang dulu aja deh, yang gampang itu soal UTS-nya yang gampang yang ini aja deh. Nah, ini gampang. Oke. Ini soal UTS 2017. Puas lah ya. Oke, coba kalian perhatikan. Ada sebuah loop kawat bentuknya persegi, yang atas itu yang persegi tuh, bayang. Panjang perseginya L, lebarnya W. Oke. Dan dia berjarak S. Ini S nih. Ini S, ini W, ini L. Paham? Oke, dia berjarak S dari kawat lurus panjang tahingga. Oke. Kawat lurus tersebut yang bawah ya dialiri arus seperti ini. Paham? Loop kawat memiliki hambatan R. Oke. Dengan menggunakan hukum ampere, tentukanlah besar dan arah medan magnet pada jarak R dari kawat berarus. Kan saya pernah bilang kemarin ya, buat mencari medan magnet cuma ada dua cara. Apa aja? Biot, Savart, sama hukum ampere. Karena ini kasusnya kawat lurus sangat panjang, kita bisa pakai hukum ampere. Kalau kawat lurusnya berhingga nggak bisa, harus pakai Biot, Savart. Ini materi yang kemarin, hukum ampere, masih ingat kan ya hukum ampere? Main banget ini, minggu lalu. Apa rumusnya? Integral, ada bunderan, B dot DL dengan mu 0 dikali I N close. Langkah pertama kalau kalian mau bikin hukum ampere adalah tentukan dulu bentuk dari loop ampere kalian apa. Apakah kalian boleh ngarang untuk loop amperenya? Nggak boleh. Sesuaikan dengan bentuk B-nya. Karena arusnya lurus ke arah kiri kan? Ke arah kanan, ke arah mana nih? Kiri, maka B-nya yang melingkar. Betul? Jadi I jadi jempol, B yang melingkar. Berarti di titik ini, B-nya ke arah mana nih? Masuk ya? Masuk bidang gambar, betul? Ke arah X. Betul? Ngerti? Betul? Oke. Berarti kalian ngebayangin itu, bayangin ini ada sebuah lingkaran. Bayang. Ini kan ya? Betul? Padahal nggak ada kan ya? Ini hayalan kita doang. Nah, ya udah. Berarti apa? Karena dia lingkaran cuma punya satu segmen, sama aja nggak usah pakai beneran kan ya, betul? B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. B itu real. Kenapa real? Karena kalau ada arus pasti ada B. Sedangkan DL saya itu imajiner karena itu adalah lintasan loop ampere. Sebenarnya nggak ada kan? Maka B-nya boleh keluar. Integral DL kan L, panjang. Karena bentuknya lingkaran, panjang lingkaran kan ya? Berapa panjang lingkaran? 2VR, betul? R-nya itu adalah jarak titik tersebut dari kawat, betul? Sama dengan mu 0 dikali, berarti arus yang terlingkupi yaitu IT itu kan ya? IT. Maka kita akan dapat
B-nya sama dengan mu 0 IT dibagi 2V R. Betul? B itu vektor apa skalar? Vektor. Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan arah B dari hukum ampere. Harus kita sendiri yang kasih arahnya. Pakai tangan kanan, dapatnya masuk kan ya? B-nya masuk kan? Masuk tuatnya min K ya. Kalau kita bikin koordinat seperti ini. Ini X, ini Y, ini Z. Berarti masuk tuh min K kan ya? Berarti B-nya itu arahnya min K. Tesla. Paham? Jadi, pada soal-soal sebelumnya, B-nya itu dikasih tahu. Di soal ini, B-nya nggak dikasih tahu kan? Kita cari sendiri pakai hukum ampere atau Biot-Savart. Paham? Nyari B cuma pakai dua cara. Hukum ampere atau Biot-Savart. Hukum ampere mudah, tapi tidak semua kasus bisa. Biot-Savart bisa semua kasus, tapi sulit matematikanya. Jadi tinggal lihat situasi soalnya. Paham ya? Sekarang B. Flux, betul? Hitunglah flux magnetiknya. Menurut kalian, di soal ini, ngitung flux magnetiknya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral B dot dA. Kenapa pakai integral? Karena B-nya tidak konstan, mengandung variabel apa? R. R itu adalah variabel luas. Artinya kan tahu ini nggak boleh pakai BA cos theta. Mau nggak mau harus pakai integral. Paham ya? Jadi kalian harus tahu kapan kalian pakai integral, kapan kalian pakai BA cos theta. Paham? Oke, masukin B-nya. Jadi B-nya apa? Mu 0 IT. Mu 0 IT dibagi 2V R. DA itu apa sih? Partisi luas. Betul? Kalau kalian punyanya bentuknya persegi kayak gini, di matematika kalau persegi panjang atau persegi itu bentuk partisi luasnya ada berapa tipe sih? Cuman dua ya, horizontal, vertikal, ya kan? Kalau nggak mungkin kan bikin partisi milik ini kan ya, itu kan jarang kan ya? Kalau menurut kalian nih, di soal ini, bentuk partisi luas yang sesuai dengan soal ini, vertikal atau horizontal? Gampang aja sebenarnya. Karena kalian tahu, medan magnetnya itu berubah terhadap R, betul? Maka kalian harus pilih partisi yang bentuknya di mana posisi R-nya tidak berubah. Gampangnya nih, samakan saja dengan bentuk kawat berarusnya. Kawat berarusnya bentuknya horizontal atau vertikal? Horizontal. Berarti kita pilih bentuknya adalah horizontal. Gampangnya gitu. Sesuaikan dengan bentuk soalnya. Paham? Karena ini disebutnya R, maka ini disebutnya DR. Benar kan? Ini panjangnya L. Berarti luasnya berapa? LDR. Berarti kita masukin sini LDR. Berarti batasnya batas R kan? Batasnya mana? Apa itu batas? Ujung-ujungnya. Dari sini sampai sini. Ujung terdekatnya berapa jaraknya? S. Ya nggak sih? Ujung terjauhnya berapa jaraknya? S plus W. Berarti batasnya dari S sampai S plus W. Ngerti? Karena diturunkan, diintegralkan terhadap DR, berarti semua boleh keluar kan, kecuali R. Kan nggak sih? Bio0 keluar, IT keluar, L keluar, 2V keluar. Betul? Tinggal integral seper R. Integral seper R apa? Ln R. Maka ln mutlak R. Jangan lupa batasnya dari S sampai S plus W. Betul ya? Oke, tinggal masukin deh. Berarti sama aja apa? Mu 0 IT dikali L dibagi 2V ln S plus W dibagi S. Satuannya apa flux? Tesla meter kuadrat. Paham? Terus pasti pertanyaan C-nya GGL induksi pasti, ya nggak sih? Karena dia pasti berurut. Biasanya gitu. GGL induksi rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetiknya. Betul?
Lihat, ada berapa lilitan di kumparan kita? Cuma satu kan? Kotak doang kan ya? Berarti N-nya 1. D per dt, masukin fluxnya. Mu 0, I, T, dikali L, dibagi 2 V, ln S plus W dibagi S. Betul? Dari semua variabel yang ada di dalam tanda kurung, mana yang berubah terhadap waktu? IT. Artinya, semua boleh keluar kecuali IT. Mu 0 L dibagi 2 V ln S plus W dibagi S D per DT. IT-nya masukin. Tadi IT-nya apa? 10 min 2T, betul? Masukin 10 minus 2T. Masukin, turunin. Jadinya minus mu 0 L dibagi 2 V ln S plus W dibagi S min 2. Betul? Coret 2-nya, coret minusnya. Sehingga dapat GGL induksinya mu 0 L per 2 V ln. Nggak ada 2-nya ya, per V ya. Per V ln S plus W dibagi S. Satuannya volt. Betul? Lihat, GGL-nya positif. Artinya, arah B induksi searah dengan arah B aslinya. B aslinya kemana? Cross kan? Berarti B induksi juga arahnya cross. Berarti ini harus ke arah cross juga. Paham? B induksi. Pakai tangan kanan, jempolnya masukin ke layar, 4 jari jadi arus, maka kita akan tahu akan muncul arus induksi yang ke arah sini. Paham kalian? Paham ya? Berarti kita bisa tahu, pasti pertanyaan D-nya itu arus induksi deh kayaknya ya. Coba lihat. Berapa besarnya arus induksi dan kemana arah arusnya? Tadi arus induksi rumusnya GGL induksi dibagi dengan resistansi. Kita mutlakin, maka dapatlah mu 0 L dibagi VR ln S plus W dibagi S. Satuannya ampere. Arah arusnya mana? Clockwise ya. Betul ya? CW. Paham? Oke. Jangan dihafal ya, tapi dipahami. Ini saya bilang paling banyak keluar karena saya paling banyak ketemu soal yang seperti ini. Saya pernah ketemu juga soal ujian itu seperti ini. Nih. Ini UTS atau UAS 2013. Oke. Oke, baca dulu deh. Baca sampai D ya. Udah? Udah? Oke. Pertanyaan A apa? Tentukan besar dan arah medan magnet pada jarak X dari kawan. Berarti pakai apa? Hukum ampere. Kenapa beda pakai hukum ampere? Karena dia bilang, nah ini, mana ya? Kawat lurus sangat panjang. Ingat ya, hukum ampere hanya bisa mengerjakan kasus beberapa aja. Salah satunya adalah kawat lurus tahingga. Paham? Berarti yang A gampang ya. Kita pakai hukum ampere. Oke, kita lagi ya. Integral, ada bunderan, B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Bentuk loop ampernya apa?
bentuknya lingkaran. Paham ya? Berarti langsung aja ya, saya langsung B dikali 2pi. Dia bilang jaraknya X kan ya? 2pi X, betul? Jaraknya X kan? Oke. Sama dengan mu 0 dikali I. I-nya I doang ya. Oke, I aja. Berarti B-nya itu adalah mu 0 I per 2Vx. Ke arah mana? Tangan kanan. I-nya lurus, B-nya melingkar. Berarti ke arah cross ya. Betul? 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 B. Berarti ke arah cross, berarti ke arah min K. Oke, satuan jangan lupa. Paham? B. Hah? Kan harusnya lurus. Maka harus jadi jempol kan? B-nya melingkar kan? Coba, tangan kanan. Lah harusnya lihat. Lah iya. Betul? Masuk kan? Oke. B pasti minta flux. Cari fluxnya. Flux magnetik. Menurut kalian, di soal ini, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Kenapa? Karena B-nya udah variabel X kan? Pakai integral. Integral B dot DA. Paham? Masukin B-nya. Mu 0 I. Mu 0 I per 2Vx. DA itu apa? Bentuk partisi luas, betul? Bentuk partisi luasnya vertikal atau horizontal sesuaikan dengan bentuk kawat berarusnya. Vertikal. Berarti kita bahkan seolah-olah ada sebuah partisi luas. Bayang? Ngerti kalian? Ngerti kan? Karena itu disebutnya X, ini disebutnya DX kan ya? Berarti luasnya berapa? L dikali DX. Masukin sini. L dikali DX. Dari mana batasnya? Ujung-ujungnya. Berarti dari sini sampai sini. Betul? Berarti batas terdekatnya A, terjauhnya X kan? Benar nggak? Kan segini X kan? Betul nggak? Berarti jauhnya X, yang dekatnya A. Berarti dari A sampai X. Paham? Karena diintegralkan terhadap DX, berarti semua keluar kecuali X. Betul nggak? Dibagi 2V. Integral per X, ln. Jadi ln X dibagi A. Paham? Satuannya flux, Tesla, meter kuadrat. Betul? Pertanyaan C pasti gagal induksi. Yakin saya. Ya kan? Pasti, jadi dia pasti bertahap. Lebih flux, gagal induksi pasti arus. Gagal induksi rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetik. N-nya 1 kan? D per dt, masukin fluxnya. Mu 0 I dikali L dibagi 2V ln X dibagi A. Oke. Coba perhatikan. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung yang berubah terhadap waktu dalam di soal ini adalah apa? Mu 0-nya kah? I-nya, L-nya, 2V, X, ln fungsi ya, X apa A? Coba lihat. Ini kan ditarik ya, betul? Apa yang berubah terhadap waktu? Panjang mana? X-nya. Posisi X-nya berubah kan? Berarti semua boleh keluar kecuali X. Berarti min mu 0 I L dibagi 2V. Karena X-nya itu bercampur sama ln kan? Berarti ln X per A nggak boleh keluar. D per dt dari ln X per A. Betul? Sama kayak tadi. Ln X per A itu apa sih? Saya juga nggak tahu ini apa nih istilahnya. Tapi kita bisa gunakan aturan rantai. Ln X per A itu ln X min ln A kan? Benar nggak? Berarti D ln X min ln A. Karena variabelnya X dikali DX. Boleh gini? Boleh nggak? Boleh kan? Sama kan? Turunan dari ln X min ln A terhadap X apa?
1/X. dx per dt apa? V. V kan? Memperbesar atau memperkecil luas kalau kita tarik ke kanan. Berarti positif V. Ya udah, maka dapatlah min mu 0 I dikali L dibagi 2 V 1/X dikali V. Lihat tandanya minus, betul? Apa arti tanda minus? Arah B induksinya berlawanan dengan B aslinya. Paham? Karena B aslinya tadi ke arah mana? Mana B? Cross ya. Maka B induksinya ke arah mana? Kebalikannya. Dot. Paham? Gunakan aturan tangan kanan. Berarti jempolnya kita keluarkan, 4 jari kita putar menjadi arah arus. Paham kalian? Ini adalah arah arus induksi. Pasti pertanyaan-tanya adalah arus induksinya berapa? Pasti, ya kan? Ketika, nggak ada yang dia nggak minta. Oh ya, benar kan arus kan ya? Ya, betul kan? Tinggal masukin aja angkanya ya. Berarti kalau yang D, arus induksi itu tinggal GGL induksi dibagi dengan R. Tapi dimutlakin ya. Jadinya apa? Mu 0 I L V dibagi 2Pi X R. Betul? Satuannya ampere. Kita tinggal masukin aja angkanya ya. Arahnya kemana tadi arahnya? CCW ya? Betul? Ya kan? Counter clockwise kan arahnya? Betul? Oke, paham? Oke, gampang kan? Nah, itulah variasi-variasi yang sering muncul di hukum Faraday-Lenz. Perubahan B, perubahan A, perubahan theta, dan perubahan fluxnya itu sendiri. Paham? Nah, jadi selain Faraday-Lenz, keluar, dot terus ya. Selain Faraday-Lenz, ada satu lagi yang mengamati tentang induksi. Siapa? Selain Faraday-Lenz, satu lagi ada yang mengamati tentang induksi. Siapa namanya? Henry. Maka namanya adalah hukum Henry. Nah, Henry, dia sama-sama mengamati induksi. Dia sama-sama mengamati tentang GGL induksi. Tapi, dia berbeda sudut pandang yang dilihatnya. Kalau Faraday-Lenz kan masih satu jalan ya, yaitu dia ngelihatnya flux. Cuman Lenz itu melihat dalam skala yang lebih sempit, hanya melihat B-nya, sedangkan Faraday melihat secara lebih umum, melihat B-nya, A-nya, theta-nya, dan seterusnya. Paham? Nah, Henry tidak melihat fluxnya. Justru dia melihatnya adalah arusnya. Jadi menurut Henry, di situ adalah min L DI per dt. Jadi dia melihat perubahan arus terhadap waktu. Nah, uniknya di sini, Henry itu menyertakan sebuah besaran baru yang dia baru temukan. Namanya besaran L. L itu apa yo? L itu namanya induktansi diri. Makanya satuannya Henry, karena namanya Henry. Nama alatnya siapa? Apa namanya? Induktor. Nama alatnya. Induktor itu sebenarnya kumparan. Apa contohnya kumparan? Solenoida itu induktor. Toroida juga induktor. Paham? DLL. Jadi dulu sebelum Henry belum menemukan rumusnya, ya solenoida, toroida sebutnya kumparan. Belum mengenal istilah induktor. Setelah dikenalkan oleh Henry tentang induktansi diri, maka solenoida, toroida itu tergolong induktor. Lihat, hukum Henry sama hukum Faraday-Lenz sama-sama mengamati tentang GGL induksi kan? Tapi berbeda sudut pandangnya. Menurut Henry, GGL induksi apa? Min N D flux magnetik per dt, betul? Sedangkan menurut Faraday-Lenz ya. Menurut Henry, min L DI per dt. Sama-sama GGL induksi kan? Nah, kita sederhanakan. Kita hilangkan minusnya, betul? Kita hilangkan turunan dt-nya. Jadi kita punya apa? N dikali flux magnetik
sama dengan L dikali I. Berarti kita bisa tahu bahwa induktansi diri besaran yang ditemukan oleh Henry itu secara umum adalah N dikali flux magnetik dibagi I. Oke. Nah, ini rumus induktansi diri secara umum untuk solenoida, toroida, dan lain-lain. Biasanya kita ambil contoh yang paling mudah, yaitu solenoida. Waktu kemarin solenoida, kita udah belajar hukum ampere kan? Ada solenoida kan? Masih ingat nggak? Berapa besar B untuk solenoida? Ingat nggak hukum ampere? B solenoida N mu 0 I dibagi L. Ya nggak sih? Benar nggak? Betul? L, ya kan ada kan? Ada nggak catatan kemarin? Ada kan? Ada. Ada. Solenoida. N mu 0 I dibagi L. Betul? Apa? N kecil atau N besar? Ya, betul kan? Nah, coba kalian perhatikan. Kalau B-nya seperti itu, menurut kalian, flux magnetik untuk solenoida boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Boleh. Kenapa? Loh, itu kan ada L. L itu bukan variabel itu. L ini konstanta panjang solenoida kan? Berarti boleh pakai BA cos theta sole dikali A dikali cos theta. Masukin B-nya. N mu 0 I dibagi L. A itu adalah luas area ini ya, lingkarannya yang tembus. Betul? Tetanya ya udah 0 derajat karena B-nya kan keluar. Normal kan bisa keluar bisa masuk kan ya? Oke. Maka kita akan punya N mu 0 I dibagi L dikali A. Oke. Sehingga kita bisa tahu loh induktansi diri khusus untuk solenoida. Rumusnya apa? L sama dengan N flux dibagi I kan? Masukin berarti N dikali flux magnetik untuk solenoida dibagi dengan I. Itu arus. Jadi kita punya apa? N kuadrat mu 0 I dikali A dibagi L I. Betul? Betul nggak? Ya, coret I-nya dong. Maka L khusus untuk solenoida itu adalah N kuadrat mu 0 A dibagi L. Satuannya apa? Henry. Paham? Kalau yang L yang ini untuk umum, toroida, solenoida, apapun itu pakai ini. Tapi kalau yang ini khusus buat solenoida. Oke? Lanjut. Kalian tahu kan kapasitor itu alat untuk apa? Menyimpan energi dalam bentuk energi listrik kan? Sama loh. Induktor juga pada dasarnya sama. Dia menyimpan energi tapi dalam bentuk energi magnet. Berarti ada dong yang namanya energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan di induktor. Simbolnya U. Induktor biasanya UL. Kalau kemarin waktu kapasitor, UC kan ya? Setengah CV kuadrat. Kalau induktor, setengah L dikali I kuadrat. Satuannya ini apa? Joule. Ada energi, juga ada yang namanya rapat energi. Rapat energi pada induktor. Sama aja rapat energi medan magnet. Nanti akan kita pakai di gelombang EM. Simbolnya U kecil L atau U kecil B biasanya. B kan magnet ya. Adalah, ini juga UB aja deh ya. UB. U besar B dibagi volume. Volume dari induktor. Oke. Induktornya bisa solenoida, toroida. Kita ambil yang gampang, solenoida aja ya. Contoh, solenoida.
Berarti UB-nya menjadi, tadi apa, U besar setengah, L-nya L solenoida, betul? Dikali I kuadrat, betul? Dibagi berapa volume solenoida? Luas alas dikali panjang solenoida. Dan dia tabung kan? Luas alasnya lingkaran kali panjangnya kan? Volume kan? Nah, masukin. Tadi berapa L solenoida? N kuadrat mu 0A dibagi L, betul? N kuadrat mu 0A dibagi L dikali I kuadrat dibagi A L, betul? Maka kita bisa coret A-nya, betul? Ya, jadi kita punya setengah N kuadrat mu 0 I kuadrat dibagi L kuadrat, betul? Kalau saya baca gini boleh nggak? Setengah N mu 0 I dibagi L kuadrat. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Mu 0-nya nggak kuadrat loh di atas. Maka harus dikali 1/mu 0. Benar nggak? N mu 0 I dibagi L itu apa di solenoida? N mu 0 I dibagi L adalah B. Sehingga kita bisa tahu yang namanya rapat energi medan magnet itu adalah setengah B kuadrat dibagi mu 0. Kalau kalian ingat, waktu kita belajar rapat energi medan listrik, UE, juga mirip loh. Setengah E kuadrat epsilon 0. Satuannya apa? Energi joule per satuan volume. Paham? Yang terakhir banget. Kita kan udah belajar susunan resistor. Ya, waktu kita belajar arus AC kan. Kalau seri diapain, kalau diapain kan ya. Kita juga udah belajar kapasitor. Waktu belajar bab kapasitor. Kalau saya diapain, kalau diapain. Sekarang kita baru belajar induktor. Baru lengkap kan ya RLC kan, saya baru belajar RLC pasang seri. Susunan induktor. Oke, yang pertama susunan seri. Misalkan saya punya induktor seperti ini nih, dipasang secara seri. L1, L2, gitu ya. Kita bisa mengubah ini menjadi satu buah L saja, tapi menjadi LS, betul? Diapain ayo kalau induktor ditambah seper. Kalau seri, yang sama itu arusnya apa tegangannya? Seri, arus. Berarti arus yang mengalir di induktor 1 harus sama dengan arus yang mengalir di induktor 2, harus sama dengan arus yang mengalir di induktor seri. Tapi tegangannya dijumlahkan. Kan? Kalau seri kan tegangan itu kalau di induksi namanya GGL induksi. Maka GGL induksi 1 ditambah GGL induksi 2 sama dengan GGL induksi seri. Tadi GGL induksi rumusnya apa? Kalau pakai Henry, min L DI per DT kan? Min hanya menandakan arah induksi kan ya? Maka kita pakainya L DI per DT. Kita punya apa? L1 DI1 per DT ditambah L2 DI2 per DT sama dengan L seri DI seri per DT. Betul? Kalau arusnya itu sama persis, maka perubahan arus terhadap waktu juga sama persis kan? Coret, coret, coret. Paham? Sehingga apa? L seri itu adalah L1 ditambah L2. Oke? Kayak resistor berarti ya. Nah, yang kedua, paralel. L1, L2. Oke? Kita bisa ubah ini menjadi satu buah induktor secara paralel, LP. Oke?
Kalau paralel, yang sama, awas tegangan? Paralel, tegangan. Tegangan itu adalah GGL induksi. Kalau di induktor, paham? Gitu ya. Tapi arusnya terbagi, betul? Arusnya terbagi, maka DI1 per DT, kalau kita tambah dengan DI2 per DT, sama dengan D per DT dari I paralel, betul? Kan GGL itu LDI per DT. Maka DI per DT adalah GGL dibagi L, kan? Ini adalah GGL induksi dibagi L1, GGL induksi dibagi L2, GGL induksi dibagi L paralel. Karena GGL induksinya sama, kita coret, maka kita bisa tahu kesimpulan 1 per L paralel adalah 1 per L1 ditambah 1 per L2. Udah deh. Sekarang udah lengkap nih. Kapasitor udah, resistor udah, induktor udah. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru belajar yang namanya RLC seri, digabungin. Kayak gitu. Oke? Airdrop. Nyalain semuanya yang ada itunya, ntar dikirim. Kayak ntar ini saya kirim lewat YouTube juga ya. Apa? Linknya